Berita dari Mandailing Natal. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan perkara sengketa pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati Mandailing Natal tahun 2020 yang lalu. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menerima sebagian gugatan pemohon, yaitu pasangan calon Suhairi Atika, dan memerintahkan KPU Mandailing Natal melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di 3 TPS, yaitu TPS 01 dan TPS 02, Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Kemudian TPS 01 di Desa Bandar Panjang Tua, Kecamatan Muara Sipongi. Kabupaten Mandailing Natal sudah menetapkan PSU akan diselenggarakan pada tanggal 24 April mendatang. Menanggapi PSU tersebut, Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis SH, memberikan pesan dan harapan kepada semua pihak terkait penyelenggaraan pilkada, begitu juga kepada masyarakat. Kepada penyelenggara dalam hal ini, KPU Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis berharap agar menjalankan tugasnya secara objektif dan seefektif mungkin, supaya tidak ada lagi masalah yang timbul karena PSU, terkhusus kepada PPK dan KPPS selaku penyelenggara. Karena dampaknya sangat panjang, belum lagi kerugian material maupun non-material. Erwin Lubis juga berharap kepada pasangan calon agar mempertontonkan kepada rakyat politik yang objektif. Dan terakhir, Ketua DPRD mengatakan siapapun yang dipilih masyarakat, itulah Bupati dan Wakil Bupati Madinah 1 periode ke depan. Sriwilda Rangkuti, Moga News melaporkan. TPS yang ada di Kampung Baru, yaitu TPS 1 dan TPS 2, terus di Bandar Panjang Tua, Sipongi 1 TPS, berarti 3 TPS. Iya, Bang. Ini terutama untuk penyelenggara. Iya. Mohon kepada penyelenggara untuk melakukan tugasnya seefektif dan seobjektif mungkin, supaya tidak ada lagi permasalahan yang ditimbulkan setelah terjadinya PSU. Iya, Bang. Karena terjadinya PSU kan karena dianggap ada kesalahan atau kehilapan yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam ini PPK mungkin atau KPPS. Iya, Bang. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi kepada penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, supaya betul-betul melaksanakan tugasnya ke jajaran seterusnya, supaya tidak lagi terjadi hal yang seperti kemarin. Ya. Karena efek yang ditimbulkan teramat sangat panjang. Kerugian material non material. Ya. Jadi itu terhadap penyelenggara. Sekali lagi saya mohon laksanakan dengan seefektif dan seobjektif mungkin. Ya. Terus kepada aparat kepolisian atau TNI atau siapapun yang terlibat dalam hal pengamanan, lakukan pengawalan seketat mungkin, lakukan pengawalan seobjektif mungkin, supaya tidak ada indikasi apapun yang pada akhirnya itu tetap menimbulkan permasalahan. Kepada kandidat, saya sangat berharap tunjukkanlah kami pertontonan dan pertunjukan politik yang objektif itu seperti apa. Jangan malah nanti ini menjadi satu gambaran bahwa siapapun petarung atau pemain politiknya tidak berlaku objektif. Ya. Yang pada akhirnya masyarakat nanti menilai dengan penilaian yang beragam. Jadi saya berharap kepada siapapun kandidat yang maju, siapapun yang kandidat yang terlibat di PSU ini, pertontonkan kami pertontonan yang semestinya. Jangan pertunjukan kami pertunjukan yang membuat kami ketawa dan membuat masyarakat makin kerdil hati. Kepada masyarakat, baik dia masyarakat Kampung Baru atau masyarakat Bandar Panjang Tua, saya secara pribadi, anggota masyarakat Mandailing Natal dan juga Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, berharap dan sangat berharap, lakukan hak pilih Anda, gunakan hak pilih Anda dengan kajian yang betul-betul menjadi satu keputusan yang positif. Karena secara tidak langsung roda pemerintahan, baik buruknya pemerintahan 1 periode ke depan ada di tangan saudara-saudari. Jadi saya sangat berharap kepada masyarakat
Kampung Baru dan Bondar Panjang Tuo, lakukan keputusan seefektif dan seobjektif mungkin. Karena pemerintahan Mandailing Natal satu periode ke depan ada di tangan saudara-saudara sekalian. Jangan hanya gara-gara iming-iming dan jangan hanya gara-gara kepentingan sesaat lalu objektivitas Anda untuk bertindak atau bersikap salah atau kurang tepat. Dan kepada masyarakat seluruhnya, masyarakat Mandailing Natal seluruhnya, kita harus melakukan dukungan penuh terhadap PSU ini. Kita harus mengawal ini menjadi suatu kebijakan yang positif, yang tidak menjadi liar, bagi siapapun yang tidak ada dominasinya, atau bagi siapapun yang tidak ada korelasinya untuk melakukan kajian yang tidak semestinya, tolong jangan Anda lakukan. Karena itu hanya akan meriuhkan situasi, karena itu hanya akan menambah permasalahan yang pada akhirnya nanti terjadinya kekurang objektifan dalam tatanan pelaksanaan PSU di TPS yang tersangkut. Terakhirnya, siapapun yang pemenangnya, siapapun besok yang dipilih oleh masyarakat, itulah pilihan dari seluruh masyarakat Mandailing Natal. Itulah bupati kita ke depan, siapapun itu orangnya. Jadi mohon untuk sama-sama bisa menahan diri, tidak melakukan klaim-klaim, tidak melakukan manuver yang tidak semestinya, dan mohon tidak menimbulkan situasi yang membuat masyarakat jadi bingung atau tidak terkendali. Jadi terakhirnya, mari kita sama-sama melakukan dukungan terhadap PSU ini. Mudah-mudahan ini adalah hal yang terbaik, mudah-mudahan ini solusi yang terbaik. Karena apabila masih ada kandidat atau tim yang melanggar aturan yang telah ditentukan, urusannya besok bukan lagi dengan MK, tapi dengan Gakumdu. Maka besok urusannya akan berurusan dengan hukum. Tolong kita sayangi diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, lingkungan kita masing-masing. Jangan hanya karena libido kekuasaan kita menghalalkan segala cara. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.